46 dan judul skripnya adalah hubungan tingkat pengetahuan keluarga kepatuhan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Pak Anto dan Pak Nurjaya yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Untuk kegiatan pagi ini adalah presentasi selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para dewan penguji. Untuk melancarkan ujian pada hari ini, kita berdoa terlebih berdoa cukup. Untuk presentasinya 15 menit ya Mbak Umi ya. Mbak Umi. Oke. Iya, Bu. Kan presentasi dipanggil dari tadi nggak dengar suaranya ya? Suaranya nggak ada, Bu, putus-putus. Iya. Bilang pasti Ini jangan Bu Yati. Putus-putus. Yeay, padahal udah diisi barusan Sudah tak isi ya barusan, oke. Mbak Umi silahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Anto selaku penguji, Ibu Yeti selaku pembimbing 1, dan Pak Nur selaku pembimbing 2 saya. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Baik, judul penelitian saya, hubungan tingkat pengetahuan kepala keluarga tentang kepatuhan menerapkan protokol COVID-19 di era pandemi di Dusun Ngleri Lor, Desa Ngleri, Kecamatan Playan, Kabupaten Gunung Kidul. Dimulai dari bab 1, di sini pendahuluan latar belakang. Pada saat ini masalah kesehatan dunia yang sedang menjadi sorotan adalah penyakit akibat coronavirus. Coronavirus disease 19 atau yang lebih populer dengan istilah COVID-19. Kecamatan Playan merupakan salah satu kecamatan yang terkena dampak dari COVID-19. Angka kasus positif yang semakin meningkat menjadikan Kecamatan Playan menjadi penyumbang kasus terbanyak urutan ketiga. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Gunung Kidul per tanggal 24 Oktober 2020. Salah satu desa di Kecamatan Playan yang memiliki kasus COVID-19 adalah Desa Ngleri. Desa Ngleri terdiri dari 7 dusun. Kasus COVID pertama kali terkonfirmasi di Dusun Ngleri Lor pada tanggal 28 November 2020. Kasus kedua terjadi pada 15 Desember, saat itu pasien melakukan swab test di kantornya. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020 melakukan mandiri sambil menunggu hasil swab. Kemudian pada tanggal 15 Desember hasilnya keluar, pasien dinyatakan COVID-19. Dan 6 anggota keluarga yang lainnya melakukan swab test dan karantina mandiri juga. Dari latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan keluarga tentang kepala keluarga tentang kepatuhan menerapkan protokol COVID-19 di era pandemi di Dusun Ngleri Lor, Desa Ngleri, Kecamatan Playan, Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan di sini ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan kepala keluarga dengan kepatuhan protokol COVID-19 di era pandemi di Dusun Ngleri Lor. Sedangkan untuk tujuan khususnya di sini adalah untuk mengetahui karakteristik responden di Dusun Ngleri Lor.
Untuk yang kedua, untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap COVID-19 di era pandemi di Dusun Werilor. Yang ketiga, untuk mengetahui kepatuhan kepala keluarga terhadap protokol kesehatan COVID-19 di era pandemi di Dusun Werilor. Untuk manfaat sendiri, di sini ada manfaat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan teoritis apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga terhadap kepatuhan menerapkan protokol COVID-19. Secara praktis, ada manfaat bagi tugas wirausaha, bagi keluarga di Dusun Werilor, bagi Desa Ngleri, dan bagi peneliti sendiri. Masuk di bab 2, di sini ada tinjauan teori. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari rasa ingin tahu melalui proses sensori, terutama mata dan telinga. Untuk kepatuhan di sini, suatu perilaku sesuai anjuran terapi kesehatan dapat dimulai dari tidak mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana yang ada. Dari sebelumnya belum mengetahui menjadi patuh. Untuk kerangka teori sendiri, di sini ada pengetahuan. Pengetahuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya ada pendidikan, media massa atau sumber informasi, kemudian ada sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, serta usia seseorang. Kemudian untuk kepatuhan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada pengetahuan, motivasi, dan dukungan. Ketika seseorang tadi sudah memiliki pengetahuan, otomatis dia akan berpengaruh terhadap kepatuhan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari kepatuhan tersebut, seseorang tidak selalu menjadi patuh, namun juga bisa tidak patuh. Seseorang dikatakan patuh ketika dia sudah menerapkan protokol kesehatan COVID seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan social distancing, menutup mulut saat batuk dan bersin. Ketika seseorang sudah menerapkan itu semua, maka orang tersebut dapat mencegah terjadinya COVID-19. Untuk kerangka konsep di sini ada variabel independen, yaitu pengetahuan protokol COVID-19, dan variabel dependennya kepatuhan menerapkan protokol COVID-19. Untuk hipotesisnya, HA terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga HA terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga menerapkan protokol COVID-19 di era pandemi di Dusun Werilor, Desa Ngleri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan HO tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga terhadap kepatuhan menerapkan protokol COVID-19 di era pandemi di Dusun Werilor, Desa Ngleri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk bab 3 sendiri, di sini metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Untuk penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Juni dari pengajuan judul hingga penelitian selesai. Untuk populasinya di sini ada 175 kepala keluarga. Kemudian sampelnya sebanyak 65 kepala keluarga. Untuk teknik sampel. Untuk definisi operasional di sini ada variabel indeks, yaitu pengetahuan, yaitu rasa ingin tahu melalui proses sensori terutama pada mata dan telinga. Alat ukurnya kuesioner dengan skala ordinal dengan indikator jika dia baik angka nilainya 8-10, cukup 4-7, dan jika dia kurang 0-3. Untuk dependennya di sini kepatuhan. Kepatuhan merupakan perilaku positif yang diperlihatkan masyarakat saat masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Alat ukurnya sama, yaitu kuesioner dengan skala nominal. Indikatornya ketika dia patuh dengan nilai 26-40, tidak patuh 10-25. Alat penelitian untuk tingkat pengetahuan kuesioner, tingkat pengetahuan terdiri dari 10 pertanyaan yang terdiri dari 2 alternatif jawaban, yaitu benar dan salah. Sedangkan untuk kepatuhan menggunakan kuesioner juga dengan 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban sering, selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah.
Untuk hasil uji validitas, kuesioner tingkat pengetahuan dan kepatuhan telah diuji pada tanggal 25 Mei di Dusun Ngunutulor, Kecamatan Playen, dengan mengambil 30 responden. Jumlah soal pada kuesioner tingkat pengetahuan ada 11 pertanyaan dengan R-tabel 0,361, di mana ada satu pertanyaan yang tidak valid, yaitu nomor 6, dengan R hitungnya 0,099. Sedangkan kuesioner kepatuhan terdiri dari 11 pertanyaan juga tidak valid satu, yaitu nomor 9 dengan R hitung 0,306. Untuk uji reliabilitas, hasil uji reliabilitas ini untuk kuesioner pengetahuan diketahui nilai alpha korbatnya yaitu 0,702, dengan demikian dinyatakan reliable atau konsisten. Sedangkan kepatuhan memiliki nilai sebesar 0,877 dan dinyatakan reliable juga. Untuk pengolahan dan analisa data, di sini untuk pengolahannya ada editing, coding, scoring, tabulating, dan data entry. Analisa data yang digunakan adalah univariate, menganalisa variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi untuk mengetahui persentase dari setiap variabel yang diteliti. Untuk analisa bivariate, analisa dilakukan dengan uji hubungan berbeda dengan skala ordinal dan nominal. Pelaksanaan dan penelitian. Ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Untuk tahap pelaksanaan di sini, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan prosedur penelitian, memberikan surat persetujuan, kemudian apabila responden bersedia, maka peneliti akan meminta persetujuan responden dengan mengisi lembar data pribadi responden. Setelah responden mengisi lembar tersebut, maka responden akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti. Kemudian peneliti akan mengecek kelengkapan hasil pengisian kuesioner tersebut. Jika terdapat pernyataan yang belum diisi, maka peneliti akan meminta responden untuk melengkapi kembali. Proses pengumpulan data dibantu oleh asisten. Untuk bab 4, di sini ada hasil pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden dimulai dari usia. Untuk usia ini ada masa remaja akhir dengan jumlah 8, persentasenya 12,3, masa dewasa awal ada 15 responden dengan 23,1, masa dewasa akhir 12, persentase 18,5, masa lansia awal 19, persentase 29,2, masa lansia akhir 9, persentase 13,8, masa manula ada 2 dengan persentase 3,1 dengan jumlah 100%. Yang kedua, karakteristik jenis kelamin di sini ada laki-laki 65 dengan persentase 100%. Untuk tingkat pendidikan ada SD dengan jumlah 8, SMP 19, SMA 36, S1 2. Totalnya 65, persentasenya 100%. Untuk pekerjaan ada buruh dengan frekuensi 31, petani 25, pensiunan ada 2, tidak bekerja 1, PNS 3, pedagang 2, perangkat desa 1 dengan total 65, persentase 100%. Untuk analisa univariate di sini untuk tingkat pengetahuan baik dengan frekuensi 54, persentase 83,1, cukup 11 dengan persentase 16,9 dengan total 65 dan 100%. Untuk kepatuhan juga di sini ada patuh 58 dengan persentase 89,2 dan tidak patuh 7 dengan persentase 10,8 dengan total 65 dan 10%. Kemudian untuk analisa bivariat, di sini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan patuh 52 dengan pengetahuan baik. Kemudian untuk tidak patuh ada 2 dengan pengetahuan baik. Sedangkan untuk patuh dengan pengetahuan cukup ada 6, tidak patuh ada 5 dengan tingkat pengetahuan cukup. Dengan total masing-masing 65 dan 100% dengan nilai triple U 0,00 dengan nilai koefisien 0,502. Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan uji statistik korelasi Sperman Bank menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan tentang kepatuhan menerapkan protokol COVID-19 di Dusun Ngleri Lor, Desa Ngleri, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Nilai koefisiensi sebesar 0,505 yang menunjukkan bahwa korelasi positif dengan korelasi kuat.
Untuk pembahasan tingkat pengetahuan menunjukkan hasil bahwa kepala keluarga di Dusun Ngunutlar. Ya, Bu? 5 menit lagi waktunya ya. Iya, Bu. Bahwa kepala keluarga di Dusun Ngunutlar berpengetahuan baik sebanyak 54 responden, yaitu 83,1. Sedangkan untuk kepatuhan protokol COVID-19 sebanyak 58 kepala keluarga atau 89,2% di Dusun Ngunutlar di Dusun Lerilor patuh dalam menerapkan protokol COVID-19. Untuk hubungan tingkat pengetahuan kepala keluarga tentang kepatuhan menerapkan protokol COVID-19 berdasarkan hasil uji korelasi Sperman-Rank menunjukkan hubungan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga tentang kepatuhan menerapkan protokol COVID-19 di Gunung Kidul dengan signifikansi nilai 0,00 kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang bermakna. Sedangkan untuk keterbatasan penelitian, di sini ada kesulitan, yaitu karena keterbatasan waktu jadwal kuliah online sehingga peneliti sulit untuk mengatur jadwal turun ke lapangan, kemudian adanya pandemi COVID-19 yang membuat terbatas untuk turun ke lapangan, dan ada kelemahan penelitian ini belum maksimal karena hanya menggunakan data kuesioner. Di sini ada kesimpulan dari tadi dan saran. Untuk sarannya bagi stikes, bagi keluarga, bagi desa Ngleri, bagi peneliti. Terima kasih. Ibu Yati. Ibu. Oke. Jadi Akan kembalikan ke judul. Untuk selanjutnya, sesi yang kedua adalah tanya jawab dengan para dewan penguji. Kami persilakan kepada Pak Anto. Monggo Pak Anto. Ya, terima kasih Ibu Yeti atas kesempatannya. Mbak Umi Latifah, selamat ya, sudah bisa melakukan presentasi hasil penelitian. Ya, di sini saya akan menanyakan terkait dengan judulnya. Ini panjang banget ya judulnya ya. Jadi di dalam penulisan judul itu berapa kata maksimal? Kalau setahu saya itu maksimal 23 kata. Ada 23 kata nggak ini? Lebih, Pak. Lebih ya. Coba nanti tolong dicek panduannya ya. Kalau setahu saya penulisan judul itu maksimal 23 kata setahu saya. Coba nanti dicek panduannya ya. Kemudian di dalam judul ini Anda menyampaikan terkait dengan protokol COVID-19 di era pandemi. Ini kayaknya di dalam penulisannya ada kebalik-balik ini. Yang dimaksud protokol COVID-19 itu Anda bagaimana? Yang sepengetahuan Anda gimana? Protokol COVID. Apakah beda dengan protokol kesehatan? Protokol Nah, kalau di definisi operasional yang Anda sampaikan tadi, itu kepatuhannya terkait dengan protokol kesehatan yang saya dengar tadi. Di slide tadi ada di definisi operasional. Jadi menurut saya ini perlu ditambahkan, menerapkan protokol kesehatan, tapi COVID-nya dihilangkan. Protokol kesehatan di era pandemi baru COVID-nya munculkan. Ya, protokol kesehatan di era pandemi COVID. Nah, itu. Kan pandeminya apa ya? Pandeminya dimunculkan, pandemi berupa COVID-19. Nah, di dalam penulisannya menurut saya seperti itu ya. Karena kalau protokol COVID itu setahu saya itu ada banyak ya, tidak hanya 6 itu ya. Ada juga kalau misalnya dia swab antigennya positif nanti harus isolasi mandiri 14 hari. Kemudian
apa namanya, kalau misalnya dia apa namanya berinteraksi erat, dia juga harus ikut isolasi mandiri. Interaksi erat minimal 15 menit, 15 menit itu disebut interaksi erat. Nah, itu kan termasuk protokol untuk penanganan COVID ya, itu masuk bagian protokol COVID. Tapi protokol kesehatannya, setahu saya ya, protokol kesehatan pencegahan ya. Protokol kesehatan itu kan ya yang digemborkan pemerintah itu. Dulunya ada 3M, kemudian berkembang lagi menjadi 5M, berkembang lagi 6M. Ya, itu protokol kesehatan ya. Jadi menurut saya perlu ditambahkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 lah itu. Menurut saya seperti itu. Gitu ya, Mbak Omi. Terus itu tahunnya 2020 apa 2021 ya? Tahun judulnya itu. 2020. Nah, itu slide-nya itu 20 itu ya, 21 seharusnya toh. Tapi di sini sudah 21 ini sudah. Baik, kemudian lanjutkan ke ini. Saya ini membaca di awal ini kata pengantar. Anda masih penulis kata proposal ya? Yang benar proposal atau sudah skripsi di halaman 4 Romawi, 6 Romawi. Ini saya baca pelan-pelan itu loh, ini kan masih proposal. Nah, ini tolong dicek lagi ya. Kata pengantar itu. Oh iya, Pak. Nah, itu nanti dicek lagi. Terus kemudian untuk latar belakang. Di dalam latar belakang ini Anda melakukan studi pendahuluan ya sebelumnya ya? Iya, Pak. Anda dulu studi pendahuluannya itu ketemu dengan siapa di sana? Dengan Ibu Dusun. Nah, terus kemudian yang calon yang mau penelitiannya, calon respondennya ketemu siapanya? Bapaknya, ibunya kah, atau anaknya? Gimana? Anda pas waktu studi Bapaknya, Pak. bapaknya. Berarti bapak kan itu termasuk kepala keluarga ya. Iya, Pak. Di halaman 4 ini, di file yang draft yang kamu kirimkan saya ini, halaman 4 ini, studi berdasarkan hasil wawancara dilakukan kepada nggak ada tulisan kepala keluarganya. Ya, itu tolong dicek ya, halaman 4 ini ya. Ini penulisannya keliru itu ya, kepada nggak ada kata kepala keluarga. Oh iya, Pak. Ya, gitu ya. Terus kemudian, nah ini masih ada di halaman 5 ya, 5. Itu disampaikan, ini ada pengulangan ya, di dalam penulisannya ada pengulangan. Ini Kepala Dusun Werilor mengatakan bahwa masyarakatnya masih belum semua menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini Anda sebutkan protokol kesehatan toh. Berarti di awal tadi judulnya juga protokol kesehatan. COVID-nya dihilangin aja nggak apa-apa, ditaruh di pandemi COVID gitu. Seperti menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak saat ada acara dan penggunaan masker, belum semuanya menerapkan. Nah, ini tolong belum semuanya menerapkan ini satu saja. Kalau sudah disebutkan di awal, ini nggak usah di belakang, nggak usah ditampilkan. Oh iya. Ini ada pengulangan. Itu ya. Berikutnya, ini penelitian Anda, ini respondennya itu tadi bilangi kepala keluarga ya. Sejumlah 65 responden ya. 65. Nah, jadi ketika Anda ke responden 65 itu, yang Anda temui keluarganya itu siapanya? Bapaknya, ibunya, atau ya kepala keluarganya. Kalau misal bapaknya atau kepala keluarganya nggak ada, yang ada cuma anak, gimana? Dan itu misalnya menjadi responden Anda, sudah Anda sampel itu menjadi responden. Anda ke situ nggak ketemu kepala keluarganya, ini gimana ini? Kebetulan kemarin juga mengalami kendala itu, Pak. Jadi kemarin ketika sudah nggak ada itu kami tanya dulu kira-kira pulangnya jam berapa. Jadi kami kembali lagi ke situ, Pak. Kembali lagi ke situ terus ketemu nggak? Ketemu. Ketemu ya.
Berarti ada 2 kali kunjungan ya? Iya, Pak. Nah ini bisa Anda tuliskan di kesulitan penelitian ya. Terus juga langsung di kriteria inklusi eksklusi ya. Tolong dibuka kriteria inklusi eksklusi. Ini langsung di situs dulu bentar. Jadi respondennya itu kalau misalnya ya tadi itu sulit ditemui dan itu diulang lagi ke situ 2 kali terus bisa ditemui, itu tetap dijadikan sampel ya. Iya, Pak. Ya. Kalau misalnya ada nggak sudah Anda 2 kali ke situ nggak ketemu-temu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh ya, baik ya. Terus untuk di dalam kriteria inklusi eksklusi ini tolong tidak mengulang ya, artinya tidak berkebalikan antara eksklusi dan eksklusi itu ya. Inklusi dan eksklusi sebentar. Ini halaman kriteria inklusi eksklusi halaman 43. Jadi ini di dalam kriteria inklusi yang poin B itu kepala keluarga yang tinggal dan menetap. Kemudian kriteria eksklusi itu poin B lagi, kepala keluarga dusun Klariklor yang tidak menetap. Nah, ini kan ada kebalikan ya. Kalau setahu saya, kalau sudah ditulis kriteria eksklusi yang menetap, ya sudah kriteria eksklusi dicari kata yang lain. Misal kriteria eksklusi itu kepala keluarga yang sulit ditemui dan sudah 2 kali menemui kepala keluarga itu tidak lagi ditemui ya, itu menjadi kriteria eksklusi. Jadi itu bisa ditulis di situ. Nah, itu jadi tidak mengulang atau tidak berkebalikan dari kriteria inklusi yang di poin 1B tadi itu. Kemudian juga di kriteria eksklusi itu juga harus berbeda dengan yang kriteria inklusi. Misalnya kriteria eksklusi itu kepala keluarga yang menderita sakit keras ya. Nah, itu jadikan eksklusi. Anda sudah nyempel, Anda mengambil sampel dan itu kepala keluarga itu dijadikan sampel, tapi ternyata setelah Anda temui beliaunya sakit keras. Nah, ini gimana? Berarti ini dieksklusikan aja ya. Jadi tolong di kriteria eksklusi itu ditulisin yang berbeda dengan kriteria inklusi, artinya bukan kebalikannya. Gitu ya. Kemudian balik lagi di kerangka teori ya, kerangka teori. Halaman 37. Jadi di sini di dalam teori yang Anda buat di bab 2 ini saya baca tadi itu saya tidak menemukan kriteria patuh dan tidak patuh. Terus Anda masukkan di sini di kriteria kerangka teori. Ini gimana ini? Di dalam bab 2 Anda tak baca tadi kok belum ada ya, ini yang menunjukkan klasifikasi dari kepatuhan itu ada patuh dan tidak patuh, terus patuh skornya sekian, tidak patuh skornya nanti bila sekian. Itu saya belum menjumpai ini. Terus Anda masukkan ke kerangka teori, ini bagaimana ini? Ya, kemudian dilanjut di kalau nggak bisa belum dijawab nanti di skip dulu di definisi operasional ya, di definisi operasional. Nah, itu juga tertulis itu patuh dan tidak patuh. Itu skornya 26 sampai 40 patuh, tidak patuh 10 sampai 25. Ini Anda buat kriteria seperti ini bagaimana cara ngitungnya? Kemarin ada rumus Pak waktu belajar sama Pak Ronald. Ya, silakan coba dijelaskan ke saya coba. Kok bisa Anda menentukan yang patuh itu mulai 26 sampai 40? Nilai di bagian kepatuhan itu kan ada sering, selalu, kadang-kadang dan tidak pernah. Ya, nilai terus tertingginya itu 4. Dan nilai terendahnya 1. Jadi
Nilai tertinggi ini dikali dengan jumlah kuesioner. Jumlahnya ada berapa? Jadinya 40. Ya, terus Anda Ya, bagi dari dua ya. 40 itu Anda cari nilai min ya. Oh ya. Terus nilai paling rendah berarti 10. 10 karena pertanyaannya ada 10. Ya, ya, ya baik. Jadi ini kategori patuh dan tidak patuh ini perlu kamu cari teorinya ya. Kepatuhan ada dua, itu patuh dan tidak patuh. Ini masuk skala nominal atau ordinal? Nominal. Nominal ya, benar ya? Ya, kalau misalnya ini jadi di dalam skala datamu yang variabel 1 dan itu adalah ordinal, kemudian variabel 2 itu nominal. Nah, kemudian di dalam menentukan uji statistik, ini Anda menentukan pakai apa? Spearman rank. Kok bisa? Karena di sini data saya kan tabelnya 3 kali 2, sedangkan skalanya itu ordinal dengan nominal. Ordinal dengan nominal. Coba dicek lagi bukunya, buku statistik. Coba kalau misalnya ada dua skala yang berbeda, coba dibuka halaman berapa? Halaman berapa? Saya juga punya buku itu ya. Nah, halaman berapa? Coba dicek. Bentar, Pak. Yang untuk menentukan skala apa jenis uji statistik yang dipakai untuk dua skala yang berbeda. Di bab 9, Pak. Bab 9 ya. Bab 9 tentang hipotesis korelatif ya. Di situ ada korelatif, Pak. Coba dibaca. Dengan numerik ordinal, linier, tidak linier. Nah, ini ujinya linier Spearman. Uji linear yang Spearman ya. Ya, Ya baik, nanti tolong bukunya difotokan di saya, itu difotokan saya. Nanti di bagian yang Spearman itu ya. Ya. iya, Pak. Nanti Ya. saya Ya baik. Jadi ya kalau misalnya Anda sudah berdasarkan referensi yang ada ya bisa untuk dilakukan Spearman ya bisa dilakukan Spearman ya. Tapi kalau setahu saya ini kalau dua kategori skala yang berbeda itu pakai Chi-square setahu saya lah. Ya nanti saya cek lagi ya. Nanti tolong itu di bukunya itu di foto di saya ke WA ke saya. Baik. Terus kemudian hasil. Di dalam hasil ini di dalam halaman 68 tabel 14 itu hanya ada 2 aja, baik cukup ya. Berarti tidak ada yang kurang ya? nggak ada, Pak, kemarin. Nggak ada, terus itu dihilangkan ya. Ya, Kemudian untuk hasil ini pembahasannya itu dari penelitian yang sudah ada ya, hasilnya ini adakah yang bertentangan dengan penelitian dengan Anda hasilnya? kemarin saya dapatnya yang sama, Pak. Yang sama semua. Berarti Iya, kebetulan dapatnya yang sama. ya berarti banyak penelitian yang mendukung hasil penelitian Anda ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian untuk kesimpulan ya. Kesimpulan di sini ini masih berupa angka banyak sekali ya. Iya, Pak. Ya, tolong nanti di penulisannya silahkan nanti menyesuaikan panduan. Terus ini Baik, Pak. di dalam kesimpulan itu tadi Anda sebutkan itu korelasinya positif atau negatif? Positif. Artinya apa kalau positif? Ada hubungan. Ada hubungan gimana?
Korelasi positif itu gimana? Semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin tinggi kepatuhan, atau semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin rendah kepatuhan? Korelasi yang positif. Jadi kalau pengetahuannya semakin tinggi, nanti kepatuhannya juga ikut tinggi, atau kepatuhannya tetap, atau kepatuhannya ikut turun. Kepatuhannya ikut naik Pak, ikut tinggi. Nah, berarti itu namanya korelasi positif ya. Nah, itu nanti di pembahasan itu tak baca tadi kan belum muncul itu ya. Nah, di dalam pembahasan di bivariat, di dalam pembahasan itu disebutkan bahwa mempunyai korelasi positif ya. Positif toh? Nah, terus yang dimaksud positif itu apa? Disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan ini, semakin tinggi juga variabel yang lain gitu ya. Baik, terus kemudian untuk ini saya tanya teknis sekarang. Ketika Anda mengambil data ya, ini kan Anda meneliti tentang kepatuhan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Terus peneliti apakah juga ikut menerapkan protokol kesehatan ketika mengambil data? Peneliti Anda yang saya maksud Anda. Yang Anda Kebetulan saya sama teman saya. yang Ketika turun di lapangan kami membawa hand sanitizer sendiri, kemudian juga memakai masker, kemudian duduknya dengan menjaga jarak tubuh. Kalau di gambar ini memang Anda memakai masker, hand sanitizer-nya ini di bawah ini ya. Ya, ini gambar yang Anda tampilkan ini ya. Iya, Pak. Ya, baik. Dari saya cukup itu, Bu Yeti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anto. Selanjutnya monggo Pak Nur. Oke. Makasih Bu Yati. Pak Anto nanti nilainya langsung japri saya nggih. Oh, nggih, Bu. Oke, monggo Pak. Makasih Bu Yati. Oke, Mbak Umi Latifah. Ini saya ucapkan selamat ya, sudah sampai skripsi. Ya, sudah sampai ujian akhir skripsi ya. Baik, di sini saya cuma mau sedikit aja masukan sama klarifikasi ya. Ini untuk di kata pengantar, Mbak. Iya, Pak. Kata pengantar itu yang dimasukkan di kata pengantar itu orang-orang yang resmi saja. Ya. Oh, Di situ iya, Pak. ada kedua orang tua, kakak, teman, itu saya kira nggak perlu dimasukkan di kata pengantar. Itu bisa dimasukkan di daftar persembahan kalau ada. Kemudian di sini Mbak Umi Iya, Pak. mencantumkan membuat intisari. Itu tujuannya untuk apa, Mbak? Publikasi, Pak. Publikasi. Masa publikasi pakai intisari? Masa publikasi pakai intisari? Sudah bisa pakai intisari sebagai untuk publikasi. Itu apa? Atau ikut-ikut biasanya kalau skripsi pakai intisari atau gimana? Atau ada tujuan itu membuat intisari itu apa tuh? Itu ada tujuannya enggak? Tahu Mbak tujuannya? Coba silakan ditutup aja dulu anunya, slide-nya, PowerPoint-nya. Ya saya tahu ini Mbak Umi itu jawab atau tidak karena apa namanya, atau mungkin suaranya nggak kedengaran atau saya nggak ngerti ya. Gimana, tahu nggak Mbak tujuannya? Atau memiliki tujuan atau enggak itu? Atau cuma ikut-ikutan aja?
tujuannya masih belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Jadi cuma ikut-ikutan aja ya. Oh, ada intisari ya pakai intisari. Ya. Jadi kan intisari itu sebenarnya untuk ini. Orang belum baca keseluruhan, tapi baca intisari itu udah punya pemikiran atau sudah punya udah tahu kira-kira oh isinya kira-kira seperti ini. Dalamnya itu seperti ini. Gitu, ya. Oke. Kemudian masuk di halaman 7. Udah ya. Halaman 7 di waktu penelitian. Saya kira menulis waktu penelitian itu enggak sebanyak itu senggada itu. Itu kan sudah ada di jadwal belakang itu sudah ada. Jadi yang kamu tulis di situ adalah apa namanya? Waktu penelitian yaitu dari awal kamu melakukan mengajukan judul sampai kamu selesai skripsi itu kapan ya, terus tambah lagi. Kemudian sedangkan untuk pengambilan data, nah pengambilan data juga ditulis pengambilan datanya kapan, itu aja ya. Jadi waktu penelitian dari awal sampai akhir, kemudian pengambilan datanya kapan, itu ya. Karena kadang kalau cuma waktu penelitian, ada yang mengartikan waktu penelitian itu dari kamu mengajukan judul sampai selesai, ada yang waktu penelitian itu cuma mengartikannya cuma saat ambil data, sehingga supaya tidak membingungkan ya diperjelas pengambilan datanya penelitiannya kapan sampai kapan, kemudian pengambilan datanya kapan, itu aja ya. Enggak usah belajar seperti ini banyak ini ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian ini sudah dilakukan ya, ini sudah ini kan bahasanya masih bahasa proposal ini. Akan coba Anda lihat halaman 51. Udah ya. Di paragraf kedua, uji kesaksian dalam penelitian ini akan dilakukan, sudah belum? Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Jadi ya ini masih bahasa proposal ya. Nah, ini kamu lakukan uji kesaksian di Dusun Ngunut Lor, Desa Ngunut, Kecamatan Lain, Kabupaten Gunung Kidul. Kenapa kok di sana? Alasanmu apa? Karena antara Desa Ngleri dan Desa Ngunut itu tetangga desa, Pak. Kemudian menurut saya karakteristik orang-orangnya mirip. Kemudian di Dusun Ngunut Lor itu juga pernah terjadi kasus COVID. Ya, hampir sama karakteristik respondennya ya. Oke. Tolong itu nanti dirubah itu ya bahasanya. Kemudian yang terakhir ini saya mau klarifikasi yang halaman 71. Ini jadi di sana di penelitian ini pengetahuannya baik ya, karena kepala keluarga di Dusun Ngelilor sudah pernah mendapatkan sosialisasi mengenai protokol kesehatan COVID-19 oleh pihak puskesmas setempat. Anda tahu kalau warga setempat sudah mendapatkan penyuluhan itu dari mana? Ketika wawancara dengan kepala dusunnya. Kepala dusun. Itu semua kamu ambil semua. Tadi berapa RT tadi? Kamu berapa RT tadi? 4, Pak. 4 RT itu semua Iya. sudah mendapatkan semua. Iya. Itu berapa kali? Kalau itu belum tanya, Pak. Belum tanya ya. Tapi udah semuanya ya. Iya, Pak. Artinya ini penyuluhan itu waktu penyuluhan, karena ini ya kamu ambil kepala keluarga,
semua kepala keluarga sudah terpapar penyuluhan ini belum? Sepertinya belum, Pak. Belum? Atau cuman beberapa gitu ya? Sepertinya beberapa, karena pasti kan ada yang bekerja, ada yang ke sawah begitu, Pak. Ya. Jadi mungkin karena ada 4 RT ya? Iya. Ya. 4 RT, tapi penyuluhannya berapa kali ya juga belum tahu ya. Sasarannya siapa juga nggak ngerti ya. Jangan-jangan sasarannya ibu-ibu pas saat arisan gitu kan. Sementara yang kamu ambil kepala keluarga kan gitu kan, nanti nggak ya. Itu mungkin bisa lebih diklarifikasi ya. Baik, Pak. Oke. Yang saya cuma ingin ada buktinya aja, nggak cuma asal nulis gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti itu. Oke, saya kira itu aja dari saya, Bu Yeti. Monggo Bu Yeti, kami kembalikan. Mbak Umi sudah menyemuakan dari Pak Nok, mulai dari judul ya sampai ke ulah data tadi ya. Kemudian dari Pak Nok tadi juga ada revisi di pengantar. Kemudian Bu Yeti ini jadi agak ragu sama Umi Latifah ya. Kok bisa Umi Latifah ditanyain intisari itu nggak paham? Padahal kan di sana menulis intisari itu isinya ada latar belakang, ada tujuan. Intinya apa? Memberikan gambaran untuk penelitian Mbak Umi Latifah, seperti yang sampaikan Pak Nur tadi. Ketika orang ingin melihat skripsinya Mbak Umi Latifah, melihat intisarinya aja sudah paham. Jadi bukan karena mau membuat naskah publikasi ya. Jadi tertohok ini Biet nih. Kalau lihat bimbingannya kayak gini nih. Besok jangan diulangi lagi ya Mbak Umi ya. Kalau tesis jangan seperti ini ya. Oke, terkait dengan proposal penulisan tadi, saya setuju dengan Pak Nur dan Pak Anto. Masih banyak kata-kata terkait dengan proposal akan. Jadi contohnya rencana jalannya penelitian. Itu sudah bukan rencana, tapi sudah jalannya penelitian gitu ya. Yang di halaman 60 itu. Jadi itu bukan rencana lagi Mbak. Jadi sudah jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, kemudian yang paling penting adalah masukan dari Bu Yeti di halaman 57. Tadi kan Mbak Umi Latifah mengatakan di masa pandemi, tadi sudah menjelaskan, tetapi Bu Yeti belum melihat gambarannya pada saat Mbak Umi ini ke lapangan. Bagaimana proses pengambilan datanya? Bisa dijelaskan nggak Mbak? Jadi sebelum turun ke lapangan itu saya kan dibantu sama asisten saya, Bu. Saya jelaskan terlebih dahulu kepada asisten saya untuk cara mengisi kuesionernya itu seperti apa, kemudian sasarannya siapa. Kemudian kami bagi tugas, Bu, karena kami kan sebelumnya sudah hitung per RT itu jumlahnya berapa dan rumah yang mana saja yang harus didatangin. Jadi kami bagi. Nah, dibaginya dengan siapa Mbak Umi? Kalau tadi kan sudah diundi, Bu, untuk nomor rumahnya mana aja yang harus didatengin. Jadi kalau misalkan saya datang ke, ya Bu? Iya, terus? Kalau misalkan saya datangnya di RT 21, teman saya di RT 22. Jadi kami selesaikan di situ dulu baru. Jadi pakai asisten peneliti ya? Ya Bu. Nah, staf Mbak Umi itu belum tergabung dalam penelitian. Jadi nanti tolong Bu Yeti di sini jelaskan secara terperinci ya, kapan pengambilan datanya itu berapa lama, kemudian teknik pengambilannya, karena ini masa pandemi kan, tentunya orang akan mempertanyakan apakah Mbak Umi Latifah ini datang ke warga masyarakat menggunakan protokol kesehatan apa tidak, padahal penelitiannya menggunakan protokol kesehatan ya, tapi belum tergambarkan. Jadi di sini juga disampaikan bahwa teknik pengambilan data ini dengan mengisi kuesioner, yaitu peneliti dibantu oleh beberapa orang asisten peneliti untuk melakukan penelitian dengan teknik door to door misalnya, terus kemudian metodenya seperti apa. Nah, selama berapa menit satu pasien. Nah, kita kan harus tahu
protokol kesehatan kita bertatap muka dengan pasien tidak boleh lama misalnya seperti itu. Nah itu juga harus mempengaruhi di dalam jalannya penelitian kaitannya dengan judulnya Mbak Umi Latifah terkait dengan protokol kesehatan. Jadi harus tergambar di sini. Kemudian dari total sekian populasi ada berapa waktu yang dibutuhkan Mbak? Berapa namanya? Dari 18 KK ya? 65 KK ya, dari 65 KK berapa waktu yang dibutuhkan Mbak Umi Latifah kemarin? Kemarin itu jadi kan saya kan dibantu sama asisten Bu, kebetulan Ya. karena rumah saya kan jauh, jadi ngambilnya weekend Bu, kebetulan. Terus teman saya, asisten saya itu nginap di rumah, jadi kurang lebih 1 bulan atau 3 mingguan Bu. Nah, bingung kan kalau ditanya? Nah, biar tidak bingung kalau ditanya orang, silahkan dituangkan di dalam tahap pelaksanaan penelitian. Ya, disampaikan di sana, diceritain bahwa proses pengambilan darah adalah 30 hari, gitu ya. 1 hari rata-rata sampel yang kami dapatkan adalah orang misalnya atau 5 orang sesuai dengan kondisi yang kemarin. Kemudian di sini juga di tahap pelaksanaan penelitian juga perlu dijelaskan bahwa penelitian ini sudah lolos uji etik. Jadi sebelum peneliti melakukan penelitian, proposal penelitian yang akan digunakan telah melalui uji etik dengan nomor etiknya berapa gitu ya. Itu nanti dimasukkan di sini karena apa? Terkait dengan privasi pasien, terus kemudian hak dan tanggung jawab pasien, kemudian kehadiran pasien dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga belum ada karena tadi Mbak Umi menyampaikan bahwa setelah proses penyusunan pengambilan data dibantu oleh asisten peneliti. Di sini belum ada pernyataan asisten peneliti ya. Tolong nanti ditambahkan bahwa Mbak Umi itu dibantu oleh beberapa asisten peneliti. Jadi harus ada bukti bahwa memang ada peneliti yang membantu Mbak Umi Latifah. Nanti silakan fotonya dicontoh, boleh nyontok teman-teman yang lain kemarin berapa sudah menggunakan itu. Jadi sudah ada pernyataan seperti ini. Nah, kenapa perlu Maaf Bu, nggak dengar. dasar hukumnya Mbak? Jadi ini berarti ada asisten peneliti biar orang itu percaya bahwa asistennya ini sudah diberikan mandat atau amanah oleh si peneliti dan dia sudah paham jalannya penelitian gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam 62 hasil dan penjelasan di sini Mbak Umi kayaknya ini copy paste dari hasil aslinya di ini ya, di PSS ya atau di Excel ya. Ya Bu. Nah, itu salah Mbak, nggak benar. Kalau yang modelnya seperti ini penyebabnya ada di lampiran. Tetapi ketika masuk di dalam hasil maupun pembahasan, nanti harus diganti lagi dengan ketik manual. Kan ada macam-macam, ada dummy table, ada macam-macam tabel ya. Jadi itu harus disesuaikan dengan aturan. Kalau yang seperti ini hanya modelnya hanya di lampiran saja yang boleh begini. Tapi kalau sudah diisi nggak boleh seperti ini ya. Jadi silahkan, kalau kayak gini Ibu mengiranya Umi Latifah ini males banget sih, nggak mau nulis ulang gitu ya, cuma copy paste gitu ya. Nanti sesuai dengan acuan ya. Kemarin sempat Gimana Mbak? ada kesalahan Bu. Kemarin tuh sempat ada kesalahan. Jadi waktu ngolah itu yang pertama kan memang bagian tabel ini tuh ditulis frekuensi sendiri, persen, terus ada persen gitu kan Bu. Terus sebelah sini tuh kolomnya nggak ada. Nah, saya baru sadar itu waktu mau ngeprint di bagian atas itu harusnya intinya ada missing itu yang harusnya 0 itu punya saya ada 47. Nah, di situ kan saya baru sadar, oh ini salah, terus ulang datanya dilihat lagi terus dicocokin. Kalau untuk data mentahnya itu hasilnya tetap sama, cuma waktu diolah kok tetap ada missingnya. Ternyata itu di waktu mau olah ke SPSS dari data mentah itu ada titik-titik di bawah yang ikut ke copy gitu Bu, terus jadinya membuat missing. Nah,
tabel itu yang sebelumnya udah saya buat, saya hapus lagi. Saya bikin Nah, yang ini. Nah, lupa ininya dihapus. iya. Jadi itu tidak sesuai dengan aturan penulisan tabel di skripsi penelitian ya. Jadi silakan ketik manual, Mbak. Kalau di ini hanya untuk di lampiran saja, tapi hanya kalau di pembahasan itu cukup Mbak Umi Latifah ketik manual, input atau diisi lagi skor-skornya berapa atau poin-poinnya gitu ya. Sama dengan yang di halaman 60 itu malah benar 68 itu kelihatan itu ketikan 68. Beda dengan halaman yang di 63 sampai 67 itu beda sekali hasilnya ya. Kelihatan antara ini copy paste dari SPSS dengan yang ditulis oleh Mbak Umi Latifah. Gitu ya, Mbak Umi. Oke. Terus kemudian akhir dari Yeti adalah Maaf Bu, tipsnya ya. Draft naskah publikasi di bawah nggak? Kamu pegang nggak? Sekarang Mbak Umi pegang nggak? enggak Bu. Oke. Bentar. Nggak apa-apa, nanti tolong direvisi tabelnya juga, menyesuaikan, terus kemudian spasinya itu cuma 1,5 ya, jangan 2. Beda dengan skripsi, kalau skripsi itu 2, kalau naskah publikasi 1,5. Kemudian tabelnya nanti mengikuti yang skripsi, jadi harus diganti juga. Terus kemudian yang berbeda lagi adalah penulisan daftar pustaka. Daftar pustakanya itu nggak perlu kayak begini, Mbak. Jadi daftar pustakanya udah benar, disesuaikan dengan kutipan pertama kali yang digunakan, hurufnya apa, pengarangnya siapa ya, misalnya si Dharma ya udah nomor 1 Dharma, tapi penulisannya dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau kalau misalnya pingin gampang pakailah Mendeley ya, Mendeley, tapi nanti kamu harus install software dulu. Jadi itu nanti kamu tidak usah ribut bingung-bingung, nanti dia otomatis akan mengisi sesuai dengan daftar pustaka atau kutipan yang pertama kali digunakan oleh Mbak Umi Latifah. Jadi nanti silakan dibuat nomor 1, nomor 2, jadi nggak kayak gini, dan beda banget sistematika penulisannya, jadi nggak perlu menjorok ke dalam tapi lurus aja gitu ya. Nanti silakan diperbaiki ya. Sementara itu dulu Pak Nur dan Pak Anto, ada tambahan? Saya mau nanya satu lagi Bu. Satu lagi Bu. Oke, monggo. Silakan. Ya. Umi Latifah, ketika kamu melakukan pengambilan data ke responden, ini untuk etika penelitian, ini apa yang Anda berikan kepada responden? Udah itu aja. Kemarin kasih masker sama, kalau kemarin tuh sebenarnya ada yang dapat botol, tapi ada juga yang kayak gantungan gitu Pak. Ya, kalau saran saya usahakan sesuai dengan ya penelitian yang kamu lakukan kan terkait dengan protokol kesehatan ya. Mungkin bisa dikasih tadi masker sudah bagus. Terus ada, kalau misalnya nggak punya hand sanitizer, kamu ada hand sanitizer dikasihkan ya. Ya kalau punya ya, kalau nggak punya ya cukup masker atau mungkin ya apa yang terkait dengan untuk menjaga protokol kesehatan. Ya mungkin itu aja Bu Yeti. Sudah dikirim deh. Sudah dapet saya deh. Oke, saya nominalnya langsung ya Bu. Nominalnya langsung ya. Pak tambah. Pak Nur ada tambahan atau cukup? Saya cukup Bu. Enggak, Bu. Oh, nggih. Ya, nunggu Pak Anto dulu, nilainya berapa. Ini nggak usah live room ya, nanti kelamaan biar cepat selesai. Saya tinggal nunggu Pak Anto kirim nilai saja. Oh iya, saya WA sebentar Bu. Nilainya langsung jadi aja ya, mentahnya sih Bu yuk. Soalnya draftnya kan belum ada. Ya. Iya, mentahnya langsung Pak, japri ke saya Pak. Ya baik, sebentar Bu. Ini HP saya masih tak pakai Bu.